Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Selin Margaret Karismadeo dengan NPM 2018-01500593 dari kelas R5F dengan prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan video dengan tema menjadi pribadi mandiri. Let's go, kita mulai. Ada yang tahu apa itu pribadi mandiri? Ada yang tahu? Pribadi mandiri adalah pribadi yang mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya, serta berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Gambaran hidup itu menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Itu merupakan definisi dari pribadi mandiri. Setelah mengetahui apa itu pribadi mandiri, adapun jenis-jenis kemandirian, mulai dari emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Dari sub emosional, ialah orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Dari subsosial, ialah kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan tempat bergaul atau memiliki hubungan interpersonal yang baik. Dari segi intelektual, ialah orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak yang didasari norma-norma yang berlaku. Dan dari segi ekonomi, ialah mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya. Karakteristik pribadi mandiri dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang berani menyusun langkah kegiatannya melalui tahapan yang realistis, berproses, dan membutuhkan waktu. Tahapan kedua, pribadi mandiri adalah pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Tahapan yang ketiga, yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengembangkan rasa percaya diri, mantap, tegas, dan bijak. Sifat yang mencerminkan kemandirian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, mampu mengatasi kesulitan. Yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Yang keempat, berwawasan global. Oke, kita akan kulik satu persatu. Yang pertama, bertanggung jawab. Setiap individu yang mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan orang lain telah merealisasikan sifat yang mencerminkan kemandirian. Karena dengan kita bertanggung jawab, artinya kita sudah mandiri dan bisa menghandle diri kita sendiri, bukan? Oke, untuk yang kedua, mampu mengatasi kesulitan. Setiap individu yang bisa atau mampu mengatasi kesulitan dalam hidupnya telah mencerminkan sifat kemandirian. Karena dalam hidup ini pasti setiap orang mengalami kesulitan atau menghadapi masalah tersendiri. Nah, untuk itu, setiap individu yang mampu menyelesaikan masalah serta mengatasi kesulitannya, mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang telah mandiri atau lebih dewasa. Yang ketiga, mengenal kemampuan diri sendiri. Individu yang mengenal kemampuan dirinya sendiri sama artinya telah mengetahui kelebihan serta kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Arti kata lainnya, dia telah mengetahui dirinya sendiri bahwasannya untuk melakukan hal-hal yang bisa ia lakukan dan tidak bisa ia lakukan. Bukankah itu salah satu contoh dari sifat kemandirian? Yang keempat, berwawasan global. Setiap individu yang memiliki berwawasan global yang tinggi
akan lebih mandiri dibandingkan individu yang tidak memiliki wawasan global. Karena individu yang tidak berwawasan global akan tergantung kepada orang lain, sedangkan individu yang memiliki wawasan global yang tinggi akan mandiri dengan dirinya sendiri karena dia memiliki semua yang ingin dia ketahui. Sekian. Oke, selanjutnya manfaat menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, memiliki prinsip yang tegas dalam kehidupan. Manfaat yang kedua, bisa menghandle semua masalah dengan cekatan dan tepat sasaran. Yang ketiga, dipercayai oleh orang lain ketika diminta untuk melakukan sesuatu. Manfaat yang keempat yaitu memiliki kewibawaan sehingga dicintai orang lain. Berikut adalah keuntungan menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, pribadi yang mandiri akan mengetahui apa yang akan diinginkan. Karena kita memiliki karakter yang mandiri, tentunya kita akan mengetahui apa yang kita inginkan karena kita mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, lebih percaya diri. Karena kita memiliki sifat kemandirian, pastinya kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi situasi apapun. Karena kemandirian itu berasal dari sifat yang mempercayai diri sendiri. Yang ketiga, mengatur hidup lebih baik. Sifat kemandirian memiliki keuntungan mengatur hidup yang lebih baik karena kita mengetahui diri kita sendiri melebihi orang lain, sehingga kita bisa mengatur hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Yang keempat, menjadi diri sendiri. Keuntungan menjadi pribadi mandiri, menjadi diri sendiri, pastinya karena kita mandiri dan selalu melakukan apa-apanya sendiri tanpa bantuan atau ketergantungan kepada orang lain, otomatis kita akan lebih mengenal diri kita sendiri dan kita akan lebih percaya diri serta menjadi diri sendiri. Sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini dan memperhatikannya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Semoga teman-teman lebih menjadi pribadi yang mandiri dan percaya akan potensi pada diri sendiri. Sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe.